sore-sore ditelepon. Ini dengan Rizky Tamami. Iya siap. Saya kebetulan dari Indosiar. Oh iya, ada apa Mas? Anda dinyatakan lolos untuk mengikuti audisi Akademi Sahur Indosiar Ramadan tahun ini. Wah. Kenapa antum diterima? Unikkan lah. Ya itu satu. Ya mungkin kita orang Jakarta, bahasa Betawi. Nah, itu diterima mungkin itu Ustaz. Cara berdakwah kita itu kan harus punya sesuatu yang memang berbeda dengan yang lainnya. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin dalam rangka 100 tahun Gontor. Saya akan mewawancarai 100 dai alumni Gontor. Allah karim. Kali ini saya ke Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Masya Allah. Kita akan ketemu dengan salah seorang dai. Saya wawancara dengan ada khususan tertentu ya, dai dari seluruh provinsi di Indonesia, dai di luar negeri, dan kali ini dai muda alumni Gontor tahun 2011 ya. Masya Allah. Rizky Tamami. Masya Allah. Dai Aksi Indosiar, dakwah di televisi. Masya Allah, syukuran Ustaz. Dan ini anaknya dari kawan saya, Mutani, alumni Gontor 1990-91. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah. Syukron jazil. Jadi sekarang namanya ala ada ziyaratikum. Aksi Indosiar belakangnya. Orang-orang melabeli seperti itu Ustaz. Oh, biar mudah ya. Biar mudah mungkin membedakan gitu Ustaz ya. Oke, jadi Rizky Tamami. Naam, soheh. Rizky Tamami, Aksi Indosiar. Iya, begitu kalau tambah-tambahan dari orang begitu ya, kita karena mungkin dari terdahulu kita seperti itu, akhirnya mau nggak mau titel itu akan terus-menerus sampai kita mungkin sampai nanti selanjutnya gitu Ustaz. Penghargaan dari Indosiar begitu. Luar biasa ya. Itu gimana ceritanya antum ya, itu ikut aksi berarti ya? Betul Ustaz. Indosiar program aksi. Memang program kebetulan, apa itu? Kebetulan itu salah satu program yang ada di channel TV nasional di Indosiar. Dan memang ini rutin Ustaz diadakan setiap tahun. Ya, setiap tentu bulan Ramadan, setiap tahun ketika bulan Ramadan. 1 bulan full itu. Jadi memang kalau ditanya awal ceritanya, saya sebenarnya malu-malu aja nih Ustaz. Ya karena memang untuk bukan kucing ya. Saya kadang-kadang suka grogi, suka malu sebab yang nanya orang tua saya juga ini. Jadi kalau kita boleh bercerita dikit Ustaz. Jadi memang itu semua terjadi tanpa kesengajaan. Tapi sih mungkin saya yakin ada yang sengaja juga. Artinya begini, ketidaksengajaan itu terjadi ketika saya sebenarnya ikut audisi itu hanya coba-coba Ustaz. Kan kalau kata dulu Mahfudot 2019. Jarib walahid takun arifan. Begitu kan kalau Mahfudot dulu kita belajar di pondok. Saya lihat teman-teman kok pada mencoba gitu. Awalnya memang saya pasrahkan semua, lulus alhamdulillah, nggak lulus ya nggak jadi masalah. Karena memang yang audisi itu Ustaz hampir 3.000 orang. Itu baru di Jakarta saja. Jadi ikut di Jakarta? Ikut di Jakarta. Karena sebelum di Jakarta itu ada audisi di 30 kota. Yang saya tanya oleh kru Indosiarnya itu, setiap kota 70 orang. Berarti 70 dikalikan 30, itu sudah 200, berapa Ustaz? 2.100 kurang lebih. Terus ditambah di Jakarta hampir 3.000. Berarti kan hampir 5.100 sekian. Nah, yang diambil ini Ustadz cuma 30 orang dari satu Indonesia. Nah, ya udah akhirnya ketika ada informasi seperti itu, saya berangkat ke sana. Memang awalnya atas rekomendasi artinya atas perintah ataupun atas saran dari salah satu guru kami di waktu itu di lembaga PBNU. Karena waktu itu saya lagi ikut pelatihan dai.
Ceritanya seperti itu. Jadi ikut pelatihan dai. Iya, ketika itu saya informasi, ada pimpinan kami. Kebetulan memang yang punya program itu Aksi Indonesia. Enggak. Jadi yang punya program di NU itu menyarankan, ayo siapa ini yang mau daftar, gitu saat. Jadi ibarat kata implementasi dari pelatihan tersebut. Itu. Akhirnya kok saya kayak tertarik gitu saat. Akhirnya saya datang ke beliau, akhlaknya seperti itu. Saya tanya, Kiai maaf tadi Kiai menyampaikan seperti ini. Saya mau mencoba, saya bilang begitu ke beliau. Oh, ente dari mana? Ditanya seperti itu saat. Anak kebetulan aslinya Jakarta. Langsung ditembak sama beliau. Ya udah, kamu harus pakai adat Jakarta ataupun logat-logatnya Jakarta Betawi begitu. Supaya mungkin beliau membaca ini supaya ada identitas daerah awalnya seperti itu saat. Karena memang kan dakwah di televisi itu ketika acara seperti itu otomatis mohon maaf akan membawa nama daerah dan logat yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya Jakarta ataupun Betawi begitu kira-kira. Daftar. Akhirnya daftar dan itu saya izin Allah. Yang lain saat itu daftar dari jam 3 pagi sudah datang ke Indonesia. Saya datang jam setengah 11 siang. Karena itu sehari memang. Sehari full. Pendaftarannya sehari. Pendaftaran itu dimulai kalau tidak salah dari jam 8 sampai selesainya orang mau daftar. Daftar langsung seleksi atau langsung datang dulu. Pertama datang dulu ke Indosiar, isi registrasi lah, biasa nyiapin KTP, foto dan macam-macam. Lah itu yang datang dari jam 3 pagi. Ada yang subuh dari luar kota jauh itu kan. Akhirnya karena saya waktu itu ngantar istri kuliah dulu ya sebagai suami, saya antar kuliah dulu istri di salah satu universitas Jakarta. Saya langsung berangkat ke tempat audisi. Saya bilang, "Mas, saya mau audisi. Bismillah doakan ya." Dengan pakaian ala kadarnya saja. Akhirnya saya daftar jam setengah 11 bisa. Ternyata saya daftar itu dan ada datang lagi satu terakhir yang daftar itu adalah akhir dari pendaftaran. Anak qoblal akhir jadinya. Setelah itu sudah ditutup pendaftaran, nggak ada lagi. Jika cerita kita antri, Anda dipanggil habis zuhur kira-kira jam 1 lah. Karena kan jadi daftar dulu, terus habis itu audisi pertama kan kita audisinya ada 3 kali Ustaz. Tiga tahap. Itulah yang membuat mungkin kita juga lelah secara pikiran, tenaga maupun materi gitu Ustaz. Jadi hari itu langsung audisi awal di apa? Kayak dipilik-pilik itu. Audisi awal apa? Audisi awal kita disuruh ceramah. Langsung ceramah. Langsung suruh ceramah. Mungkin waktu itu dibayangin Ustaz, kita disuruh ceramah hanya 3 menit saja. 3 menit. Dikasih waktu 3 menit untuk materinya? Ceramah. Ana jujur, Ana memang ya alhamdulillah gitu. Terima kasih buat Gontor yang telah membentuk kita dengan muhadoroh-muhadorohnya gitu kan. Jadi idat yang kita siapkan itu ya sudah apa yang pernah kita sampaikan di Gontor. Muhadoroh misalkan birrul walidain ataupun macam-macam lah gitu kan. Materi bebas. Bebas, awalnya bebas. Karena 3 menit dengan materi yang bebas. Iya, materi bebas. Setelah itu ya udah, saya masih ingat ketika itu saya bicara tentang bakti kepada orang tua. Ya, dengan logat, mohon maaf Ustaz karena saya orang Betawi, orang Jakarta dengan logat kebetawian. Setelah selesai langsung di stop sama kru Indosiarnya. Ya, stop cukup. Nah, kan biasanya yang lolos tidak lolos di situ saat ditentukan pertamanya. Untuk ke tahap seleksi yang kedua. Saya diberikan catatan-catatan, diberikan surat. Apa kata krunya? Silakan, kamu masuk ke tahap kedua. Setelah kita menyerahkan semua berkas-berkas itu, Ustaz, ngantri lagi, Ustaz. Ngantri lagi. Saya ngantri dari jam 3, itu baru dipanggil ba'da sholat Isya. Jam 3 apa? Jam 3 sore. Saya menyerahkan hari itu juga. Hari itu ya? Hari itu juga. Jadi setelah dinyatakan lulus di tahap selanjutnya, ya. Langsung ngantri lagi. Betul. Dan ratusan orang yang masih ngantri. Karena kan disaring, Ustaz ya. Disaring ya. Kalau yang nggak lolos biasanya setelah ceramah, ya udah terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan bisa datang lagi ikut audisi lagi gitu saat. Jam 3 sore tunggu lagi, antri lagi, dipanggil lagi ba'da sholat Isya. Karena kan anak akhirul akhir Ustaz. Ya, setelah itu ba'da sholat Isya. Nah, ini agak berbeda Ustaz. Artinya ketika di awal di ruangan bilik kecil saja dengan 1 orang kru. Nah, kita di tahap kedua itu agak meningkat lagi ujiannya Ustaz. Di situ kurang lebih ada 4 orang. Ustadznya 2, krunya 2. Dan kita langsung dihadapi
oleh kamera, satu kamera. Jadi sudah Langsung prosesnya ada kamera televisi gitu Ustaz. Oke. Setelah singkat cerita masuk, kita perkenalkan nama, siapa namanya, karena kan mungkin ya pihak penyeleksi kan sudah melihat biodata kita itu Ustaz. Ya udah silakan, Anda ceramah seperti yang Anda ceramah di tahap pertama. Ceramah lagi Ustaz. Ana alhamdulillah Ustaz, yang lain pada bawa hidat, Ana nggak bawa sama sekali. Jadi kan kita juga nyaksiin ya, artinya kan di luar itu kan kita rame, saya tegang gitu deh, Ana takut lupa gitu kan, maksudnya kata teman-teman tuh, Ana takut lupa dalilnya, Ana takut lupa hadisnya gitu kan, karena memang kita tetap ya Al-Quran dan hadis harus kita bawa selalu gitu Ustaz, ketika berceramah di televisi. Dan Ana Ustaz ketika ngobrol-ngobrol, Ana doang yang nggak ada idatnya Ustaz. Ana sedikit-sedikit malu, waduh dia udah pada siap, saya bilang gitu kan. Tapi dengan keyakinan, ya karena kan kita impian juga begitu Ustaz. Semakin kita baca kholasoh, semakin lupa. Kan pengalaman kita seperti kalau di Gontor kan. Akhirnya udah kita pakai metode Gontor. Udahlah, kalau sudah masuk ke ruangan 3-5 orang, udah kita santai aja. Tawa-tawa, ngopi lah, santai, daripada kita harus tiba-tiba dipanggil, takutnya blank semuanya. Kita tawakalna saja karena memang sudah ada idat yang kita siapkan di Gontor dulu. Ya alhamdulillah Ustaz, hadis-hadisnya, Qurannya kita masih hafal. Tahap kedua, silakan Anda ceramah lagi. Bla 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 bla. Kurang lebih 5 menit naik sedikit. 5 menit. Ya. Selesai ceramah, di stop. Ya. Tadi hadisnya sudah benar, Al-Qurannya sudah benar, cara penyampaiannya juga Jakarta banget gitu kan, Betawi banget gitu kan. Jadi sejak awal memang seperti itu. Ya, karena memang mungkin apa ya, saran dari beberapa kiai, silakan Anda tonjolkan apa yang menjadi identitas daerah Anda. Gitu. Ya, cara mungkin kalau Kiai Zainuddin MC kan dengan intonasinya masing-masing. Terus almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dengan bahasa gaulnya seperti itu. Ya karena kalau di televisi itu dicari seperti itu Ustaz. 5 menit. 5 menit selesai. Ditanya lagi. Belum selesai kata beliau. Ada apa Ustaz? Anda bisa ceramah apa aja? Ditanya seperti itu. Bisa ceramah judul apa saja. Wah, langsung Ustaz. Anda langsung jawabannya dengan ya terserah Pak Kiai, Pak Ustadz mau minta saya ceramah dengan tema apa saja saya siap. Saya jawabnya seperti itu. Mau kematian siap, mau tentang Rasulullah Maulid siap, mau tentang sholat siap, pokoknya saya siap diperintah tema apapun. Oh begitu, siap. Akhirnya disuruh ceramah waktu itu kalau tidak salah temanya tentang hablum minallah hablum minannas. Oh jadi waktu itu temanya langsung spontanitas saja. Terus setelah itu dites lagi dengan tema yang seperti beliau inginkan. Spontan, ya? Silakan Anda ceramah tentang hablum minallah hablum minannas. Ya udah kami selesaikan secara 5 menit. Selesai itu kata beliau, ya udah tunggu panggilan. Pulang habis tuh. Pulang selesai Ustaz. Nah, ternyata setelah itu pengumumannya biasanya 4 minggu ataupun 3 minggu setelah itu kita ditelepon Ustaz. Telepon. Nah, saya ngira awal telepon itu udah dinyatakan lolos. Ternyata enggak. Hanya di interview mungkin lewat lisan gitu Ustaz. Latar belakang. Interview berikutnya. Ya. Mulai kapan dakwahnya? Kok kenapa tertarik dengan dunia dakwah? Terus pernah pengalaman dakwah di mana saja? Itu yang ditanya Ustaz oleh interview itulah dari pihak Indosiarnya. Terus dulu pernah mondok di mana, hafal Quran atau tidak. Wah, dengan sebegitu detailnya Ustadz. Ya udah saya sampaikan dengan apa adanya. Pengalaman dakwah saya ini ya dimulai dari kampung ke kampung. Mungkin ayah jadi saksi lah. Kayak acara tahlilan di tetangga ya, kita dilatih lah sama orang tua untuk ayo ngomong. Kan dulu di Gontor sudah dilatih muhadoroh. Kalau bisa muhadorohnya jangan cuma di pondok tapi di luar, di masyarakat gitu kan. Itu kan aplikasi daripada ilmu yang bermanfaat gitu Ustaz. Itu setelah wawancara, setelah itu pengumuman kapan? Setelah wawancara selesai, ditanya pengalaman dakwanya seperti apa, saya jawab aja saya pernah di sini sudah. 1 minggu kemudian baru ditelepon. Saya pun kan waktu itu kita ada grup Ustaz yang audisi grup yang lolos tapi tidak resmi dari Indosiar. Grup sendiri. Iya, grup sendirilah yang ikut audisi kan. Ya mungkin isinya mungkin hanya 200 atau 150 orang. Ada bilang saya udah telepon macam-macam. Wah, dilala. Saya waktu ingat sekali Ustaz. Saya lagi
kalau yang telepon pertama tuh saya pulang ceramah dari Sunter waktu itu di kereta. Lah yang kedua ini sore-sore di telepon. Ini dengan Rizky Tabam. Iya siap. Saya kebetulan dari Indosiar. Oh iya, ada apa Mas? Anda dinyatakan lolos untuk mengikuti audisi Akademi Sahur Indosiar Ramadan tahun ini. Wah, itu di luar ini, di luar ekspektasi saya. Ya, ternyata Allah takdirkan dari ketidaksengajaan. Gitu, Ustaz. Itu habis itu sudah dinyatakan lolos. Dinyatakan lolos dan terus saya habis itu di camp, masuk camp. Harus ikut karantina. Karantina berapa lama? Saya karantina itu 2 minggu sebelum Ramadan sudah harus masuk asrama. 2 minggu? 2 minggu, Ustaz. Oh, itu dilatih? Iya, kita kan memang ya banyak ilmu yang kita belum punya, Ustaz. Seperti cara komunikasi di depan kamera. Bayangin kan di studio itu kan kamera banyak, Ustaz. Iya. Ada kamera fokus kameranya ataupun pinggir-pinggirnya. Nah, itu ilmu di situ. Ada juga ilmu public speaking. Ya, tentu yang menyampaikan itu para ahli-ahlinya. Terus ilmu acting. Ya kan kita juga kalau berceramah nggak diem begini, Ustaz. Pasti kan ada acting seperti misalkan mimiknya ataupun gerak-geriknya. Karena kan kalau di televisi bukan hanya sekedar ilmu, tapi ada nilai jual. Terus yang kalau bahasa pondoknya khalif to'orof. Apa kira-kira yang berbeda dari seorang dai tersebut gitu, Ustaz. Kita dilatih selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu dilatih, hari ini sama ini, hari ini sama ini. Baru tampil? Ya, baru tampil. Namanya apa? Bukan audi. Langsung dibagikan grup, Ustaz. Langsung dibagi grup? Kan gini, jadi dari 5.000 orang itu diambillah 30 orang. Tahap eliminasi ya. Sudah mulai kompetisi. Kan setelah kita di karantina kan udah dipastikan itu orang yang ikut kompetisi. Kita dilatih di situ, terus juga kita disuruh buat idat. Ada idat juga seperti dulu muhadharah. Ya, tetap kita harus laporan ke bagian Kismu Talimnya. Ya harus, karena kan ya, jadi kita diharuskan Ustaz selama 1 bulan itu diharuskan bikin kurang lebih 7 tema. 7 tema. 7 tema itu sudah harus siap. Lolos atau dieliminasi itu harus siap 7 tema. 7 tema itu. Dan tema itu secara berangsur nanti kita laporkan kepada pembimbing kita di sana. Nanti ya kita biasa Ustaz kayak muhadharah, latihan di depan orang banyak. Cara berceramah di depan televisi. Nanti kalau ada hadis, ada Al-Qur'an yang kira-kira menurut kami keliru, itu akan ditasheh dengan pembimbing kami gitu. Jadi yang kita sampaikan di televisi itu benar-benar sudah tahapan puluhan revisi, Ustaz. Karena sudah memang latihannya udah berkali-kali. Wah, Masya Allah. Puasa aja kita masih digeber, Ustaz. Artinya memang sebegitu ketatnya di Indosiar itu untuk menampilkan dai-dai dengan kualitas yang memang harus sempurna mungkin bahasanya mereka. Jadi bukan langsung ya diseleksi selesai langsung tampil, enggak ya? Oh, enggak, Ustaz. Itu latihan serius. Latihan serius. Bahkan kami kurang tidur. Lah iya, bayangin kalau kita lolos kan puasa. Puasa kan biasanya kita bangun jam 3, setelah itu sholat subuh kan kadang setiap subuh kita ngelihat teman kita yang dieliminasi siapa gitu kan, yang dieliminasi. Kadang-kadang nggak bisa tidur kan, ya nemenin temen lah dari luar daerah. Udah mikirin kita mau tampil seperti apa. Iya. Udah mikirin habis itu kita dieliminasi apa enggak. Makanya kadang-kadang kalau kita tampil nih Ustaz, enggak, sebelum kita lah tampil, misalkan kita tampil nanti subuh kan, sebelum subuh itu kan ada teman tampil. Itu kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan saya nih besok yang akan pulang gitu kan. Nambah beban ya? Nambah, iya bener Ustaz, nambah beban. Artinya kita harus maksimal ketika ingin tampil seperti itu. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini.
melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Jadi Itu, Ustaz. 30 besar. Ya. Itu Setiap kita dibagi waktu itu kurang lebih ada 6 grup. Satu grup itu 5 orang. 5 orang. Ya setiap tampillah grup pertama tiap subuh ntar Eliminasi dieliminasi terus seperti itu terus. satu sampai nanti di 25 besar. 25 besar kita tampil lagi dengan grup yang sama. Tampil lagi, pulang lagi sampai terus ya selesainya Sampai yang puncak grand final pertama. itu. Iya, Ustaz. Sampai Saya ketika itu kelima, Ustaz. kelima ya. Kelima, alhamdulillah. Masya Allah, luar Karena biasa. memang ya perjuangan dan doa waktu itu sempat sakit juga saya, Ustaz. Saya tuh punya pengalaman yang bayangin, sakit di Ustaz. mana? Saya sakit di asrama. Karantina itu. 2 hari saya sakit. Sampai waktu itu maaf karena uzur saya nggak puasa 2 hari, Ustaz. Muntah-muntah, kepala pusing mungkin karena beban mental atau apa. Stres. Udah begitu jauh dari istri juga kan, Ustaz. Pengantin baru ada Ustaz waktu itu. Ya sakit akhirnya yang saya bikin Allah alam bisawab, artinya saya malamnya tampil jam 2 itu saya jam 11 setengah 11 masuk rumah sakit karena badan ngedrop dan akhirnya diinfus Ustaz sampai 2 kali air apa tuh namanya Ustaz, infusan tuh Vitamin lah. vitamin Vitamin itu. sampai di ini Ustaz. Ana jujur Ustaz, yang lain kan biasanya kita ada GR ya, misalkan tampil jam 2 kita jam 11 sudah harus masuk studio Ustaz. Buat prepare wardrobe-nya, materinya, bahkan ada GR-nya. Kira-kira nanti ada jok-jok yang kurang tepat atau apa pasti itu sebelum tampil ada GR-nya, ada GR-nya. Oke. Jadi kita akan dievaluasi sebelum tampil itu. Jadi sebegitu ketatnya, Ustaz. Misalkan, tolong kata-kata ini nanti jangan dipakai. Jadi nggak bisa nggak langsung ya? Nggak bisa, Ustaz. Oke. Jadi bener-bener Anda sakit tuh. Nah, akhirnya kita kurang maksimal mempersiapkan persiapan itu. Datang di studio setengah 2 lewat 15 pagi, 15 menit di on air. Yang lain udah JR, saya belum JR, Ustaz. Bingung. Ya udahlah, kita tawakalna ala Allah dengan persiapan yang memang seadanya. Akhirnya yang bikin saya kaget itu harusnya orang sakit di nomor 3 kan. Waktu itu persentasenya ada 3. Malam hari itu pagi itu tampilnya 3 orang. Saya kira saya akan tampil terakhir atau tengah-tengah biar ada jeda lah. Ternyata nomor 1 saya tampil, Ustaz. Wah, itu pengalaman yang nggak bakal saya lupa. Akhirnya dengan ya lagi-lagi lah Gontor membentuk kita secara mental, secara persiapan gitu, Ustaz. Menurut tim Indosiar, ya, kenapa antum diterima? Ya, mudah-mudahan sih nggak menjadi bahan takabur. Artinya alhamdulillah mungkin secara apa sih keunikan lah. Ya itu satu. Ya mungkin kita orang Jakarta, bahasa Betawi. Nah, itu diterima mungkin itu, Ustaz. Oh, jadi keunikan penting. Itu penting sekali kalau di televisi. Yang kedua itu keilmuan. Mungkin beliau melihat riwayat studi saya dengan pengalaman-pengalaman berdakwah, mungkin itu yang menjadi pertimbangan kenapa Indosiar memilih saya gitu, Ustaz. Mungkin izin Allah gitu. Tapi tetap ya keilmuan sih, alhamdulillah kita banyak ketemu orang-orang alumni pesantren juga, rata-rata ya alumni yang mana kayaknya alumni Gontor gitu. Mungkin itu, Ustaz, salah satu faktornya. Ada keunikan ya. Keunikan kalau di pantun dakwah televisi itu apa saja sih? Ya kayak misalkan bahasa Betawi, pantun. Oh, pantun. Iya. Terus dia bisa berdakwah misalkan dengan wayang. Oh, ada properti ya? Oh, ada. Teman saya itu yang dari Cilacap, itu dia pakai wayang. Wayang ya? Karena memang dasarnya sebagai seorang dalang. Iya. Oke. Ada juga yang kembar. Oh, kembar. Selama berdua kan itu tidak mudah. Harus menyelaraskan antara satu dengan yang lainnya. Berapa ya? Ada. Iya, terus angkatan situ Doni Dion. Dion itu iya, Bekasi. Iya, angkatan. satu angkatan sama saya. Terus? Angkatan saya itu banyak yang aneh-aneh. Artinya yang memang punya nilai jual lah, Ustaz. Semakin lama seleksinya semakin tahu. Oh iya, karena kan memang di televisi itu kan yang dinilai ya, yang dijual kan value ya, Ustaz. Artinya buat mengangkat ya, tetap lah rating kan harus dicari gitu, Ustaz kan. Oh iya ya, pentingnya. Akhirnya ya setelah sakit ya sudah saya dinyatakan eliminasi. Pulang udah. Alhamdulillah bisa Nah, tahun depannya, Ustaz, izin Allah saya juga kaget.
kan saya itu 3 tahun di Indosiar Ustadz. 2019 aksi pertama, 2020 dan 2021. Itu aksi apa lagi? Asia terakhir. Oh, aksi Asia. Iya, mewakili Indonesia. Oh, jadi setelah aksi, habis itu tahun berikutnya itu ada aksi Asia. Aksi Asia, ini seluruh negara Asia. Iya, Asia Tenggara, Ustaz. ASEAN ya? ASEAN, Brunei, Malaysia, Singapura, yang bahasanya Thailand, Melayu, betul. Terus Timur Leste dan kita Indonesia. Ya, awalnya itu saya ditelepon, saya kaget juga. Ustaz, bisa nggak kira-kira tahun ini ikut aksi Asia mewakili Indonesia? Wah, saya kaget. Lah, kok saya kan cuma juara 5 tapi kok dipanggil gitu kan. Ya sudah. COVID start. COVID kan waktu itu COVID-19 akhirnya dibatalkan. Jadi aksi best of the best waktu itu 2020. Jadi dari tahun pertama aksi yang Indonesia sampai tahun saya dipanggil semua para juara-juaranya. Dikumpulkan di situ, dilombakan lagi, eliminasi lagi. Baru 2021 saya ditelepon lagi untuk ketiga kalinya ikut aksi Asia. Ya alhamdulillah sampai ke titik itu, Ustaz. Kalau sudah seperti itu biasanya nggak pakai audisi lagi. Itu karena memang sudah penilaian panggilan dari Indosiar. Tapi ya alhamdulillah, Ustaz, banyak pengalaman. Lulusan aksi berarti. Sampai sekarang berarti di stasiun televisi alhamdulillah. Saya waktu itu alhamdulillah banyak yang calling lah. Ya, sekarang saya alhamdulillah reguler di iNews TV. iNews. Jadi ada program dakwah Islam namanya Cahaya Hati Indonesia. Itu setiap hari apa? Sabtu dan Minggu. Setiap hari Sabtu. Itu ada beberapa episode ya? Enggak, ada beberapa mubaliknya ataupun para kiai-kiai. Kita gantian aja rolling. Ya tergantung callingan. Ya kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, tergantung. Alhamdulillah saya juga sudah dinyatakan sebagai tetap juga alhamdulillah gitu di iNews gitu, alhamdulillah. Itu setiap Sabtu dan Minggu ba'da sholat zuhur. Di mana lagi? Waktu itu di Tribun News. Ya, TV itu di Kompas TV itu. Kompas TV. Sementara itu dulu, Ustaz. Masya Allah. Meskipun banyak yang penjajakan cuman saya belum. Bahkan waktu itu sempat Indosiar ngoling saya buat main film Pintu Berkah. Cuman saya kayaknya agak berat juga. Karena kan syuting begitu kan dari pagi. Panjang, ya. Ya, saya lebih baik. Ya, oke, dakwah begitu singkat tapi enak bisa. Jadi menurut Antum nih, iya, Ustaz. Kan Antum pengalaman dakwah di televisi. Iya. Jadi kalau kita mau dakwah di TV, itu apa sih yang dipersiapkan? Keterampilan, ya. Terus pengetahuan, mental kita. Betul, itu Ustaz. Apa sih yang mesti disiapin? 3 poin itu bagi saya sih penting sekali, Ustaz. Keterampilan. Apa saja? Keterampilan ya, apa kita harus punya keterampilan apa, Ustaz? Ya, cara berdakwah kita itu kan harus punya sesuatu yang memang berbeda dengan yang lainnya. Dulu kita kenal Al-Maghfurlah Ki Haji Zainuddin MZ dengan intonasi beliau yang enak kita dengar. Ya. Dulu ada Al-Maghfurlah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan intonasi dan cara dakwanya kepada kaum muda akhirnya mudah diterima oleh beberapa kalangan. Terus ada Mamah Dede, ada para mubalik lainnya memang yang punya keterampilan berbeda-beda. Nah, mungkin Indosiar melihat kekhususan itu ya? Iya, kekhususan itu. Keunikan ya? Harus punya gitu? Harus punya, Ustadz. Kalau di televisi harus seperti itu. Ya. Karena dulu juga alhamdulillah salah satu jurinya kan 2 juri kalau nggak salah dulu alumni Gontor. Ya. Wah, ya itu keterampilan itu harus. Terus keilmuan juga. Tentu kita ditekankan itu, Ustaz. Karena setiap kita ceramah di televisi, tampil di televisi itu harus benar-benar detail sekali. Al-Quran juz berapa, nama surahnya. Nggak boleh salah, Ustaz. Takutnya kalau bahasa jangan sampai dolun wa mudil. Iya. Karena ya kita zamannya sekarang zaman sekarang satu kesalahan bisa viral kemana-mana ya. Itu, Ustaz. Makanya guru kami itu ketika di karantina benar-benar ketat sekali. Ayatnya ayat berapa, ini bunyinya seperti apa. Hadisnya bahkan nggak boleh hadis-hadis dhaif, harus yang sahih. Makanya saya ketika di Indosiar itu banyak bawa kitab, Ustaz. Jadi keterampilan keunikan, keilmuan, harus umum dan mental. Masya Allah. Mentalnya kita memang
alhamdulillah ya, lagi-lagi Gontor membentuk kita untuk menjadi mental yang kuat, Ustadz. Dari beberapa ekskul dulu ya, zaman kita kegiatan-kegiatan di pondok, ya pramuka salah satunya. Anak kebetulan dulu sepuh sadis pramuka juga, nah 17 Agustus. Percaya diri. Iya, percaya diri mentalnya, makanya Berani gitu ya, pramuka itu. Tapi gini, Ustadz ya, lagi-lagi ya pramuka, terus Mahadoro yang kita satu minggu sampai 2 kali kan, bahasa Inggris, bahasa 2 hari, tapi ya, bahasa. 3 bahasa. Itu yang menjadi, makanya kita berterima kasih kepada Gontor yang terus mendidik kita lewat mental-mental seperti itu. Ya kan, mudabir, jadi mudabir juga itu kan salah satu latihan mental. Ya, mental kita membela adok kita ketika punya salah, tapi kita yang maju. Di Gontor itu antum tahun berapa? Saya 2011. Mulainya? Aduh saya lupa ya. Berapa tahun? 6 tahun dulu ya? Saya di Gontor, dulu masih ada capel. Capelnya di Gontor 2. Capel di Gontor 2 berapa bulan ya? 3 bulan atau 2 bulan? Oh, habis itu selesai. Ada ujian. 11. Ya, ada ujian. Masuk lagi Gontor 2. Kelas 1-nya di Gontor 2 dulu, setengah tahun. Terus saya dipindah ke Darul Ma'arifat. Gontor 3. Gontor 3 ya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun, alhamdulillah habis itu dipindah lagi ke Gontor Pusat. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai akhir, alhamdulillah. Habis dari Gontor, Mas? Unisma Bekasi. Unisma Bekasi. Kuliah. Fakultas? Fakultas Agama Islam, prodinya Perbankan Syariah. Jauh dari dakwah, Zat. Di Gontor pengalaman pengurus? Saya kebetulan dulu Probi Judut. Jadi anak baru lagi. Karena kan pindahan dari cabang ke pusat itu kan kita nggak boleh masuk ke Maskan Kudama. Harus jadi anak baru lagi? Iya, jadi anak baru lagi. Dan itu yang bikin saya, ya pengalaman nggak bakal saya lupain. Jadi anak Probi Judut, Ustaz, kelas 4 baru. Oh, jadi kalau yang dari cabang itu kelas 4 jadi anak baru lagi. Anak baru. Waktu itu maskan saya di Wisma Hadi. Dan mudabir seprobinya ternyata satu kelas sama saya. Jadi anak dulu kelas 4 itu 4F. Masih ingat nama wali kelas juga masih ingat sekarang. Jadi anak judut seprobi, nah ternyata mudabir seprobinya Wahid Pasel. Lucu juga ya. Iya, jadi kalau tidur tuh mudabir anak seprobi itu. Waktu itu namanya Redo. Do. Malu sama Ado kalau ente tidur. Terus kelas 5-nya saya di 5J. Alhamdulillah dulu wali kelas saya. Kalau kelas 4 dulu wali kelas saya Ustadz Fuad Sukri. Alhamdulillah kelas 5-nya J. Dulu guru saya, wali kelas saya, anaknya Al-Maghfurlah Dr. K. Abdullah Sukri Zarkasi. Ustadz Riza Azhari. Ya, alhamdulillah kelas 5 beliau wali kelasnya, banyaklah kenang-kenangan bersama beliau. Terus akhir setahun Anda dapat di bagian fotokopi. Esa banyak. Terus antum ini menggeluti ya. Saya bidang dakwah. Ya. Kapan itu? Mulai kapan? Mungkin mulai perkuliahan kalau nggak salah, Ustaz. Mulai kuliah. Ya? Kayaknya kuliah sih ya. Karena memang dulu saya cita-cita lulus dari pondok itu pengen jadi pemain sepak bola. Tapi kenapa jadi Persija dong? Ya, jadi gini, Ustaz. Dulu kan saya pengen ya, karena di Gontor saya sukanya main bola malah. Nggak senang muhadoroh. Bahkan dulu kalau kita muhadoroh suka minta tasre ya, tamarot gitu kan ya. Senang di lapangan malah. Senang di lapangan saya. Tapi itu gimana kok bisa jadi keinginan saya pengen jadi dai? Ya mungkin ya lagi-lagi orang tua kita mungkin mengarahkan kita untuk lebih baik lagi. Orang tua tuh? Iya gitu, Sa. Yang luar biasa dong. Iya, kan akhirnya kan kayak itu ya? Iya. Yang periode saya. Ya makanya kan dilatih sama beliau kan. Artinya gitu? Ketika ada tetangga tahlilan. Kenapa bukan beliau aja yang daftar? Di Indosiar. Umur. Ya, itulah umur gitu. Orang tua ya? Iya, orang tua lah. Mungkin harapan orang tua kan, doanya orang tua seperti itu. Ya akhirnya yang kita pengen ke sini ya udah, mungkin orang tua seperti itu ya kita ikuti aja takdirnya. Gitu. Dan pas ya materi antum pertama kali berbakti kepada orang tua ya. Oh iya benar ya, Ustaz ya? Iya. Oh iya. Sengaja korelasi ternyata itu ada hubungannya.
Padahal waktu itu tidak sengaja. Iya. Itu yang membuat lolos juga itu. Karena kan ayat yang kita ulang-ulang kan itu kalau di pondok misalkan ayat Qur'annya wa qadara mudah juga. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa itu sama kan idza mata ibnul adam qata amalu illa min salasin. Iya. Yang terakhir kan awaladun soleh itu. Udah hafal gitu. Jadi yang memang sudah. Yang lain juga sama soalnya. Mungkin Ustaz gitu. Tapi itu memang pengaruh. Benar, mungkin Ustaz ya. Secara psikologis itu. Nah. Luar biasa. Jadi gitu. Akhirnya ya udah ya dunia sepak bola saya perlahan-lahan tinggalkan. Jadi tapi ya tetap saya tuh ingat sekali dulu ya. Almarhumlah dokter Ki Abdullah Syukri Zarkasi, beliau ketika jadi santri kan di Koah, beliau kan sering bilang, jadilah orang yang punya mimpi besar, doa besar, serta ikhtiar yang besar gitu. Akhirnya ketika itu saya mimpi besarnya pengen jadi pemain sepak bola. Ternyata nggak jadi. Tapi di satu sisi beliau selalu mengatakan, sekepleset bahasa kita gitu, sekepleset-plesetnya pasti akan tersentuh kepada hal tersebut. Ya, akhirnya alhamdulillah kita gagal jadi pemain sepak bola, tapi sekarang kita dakwanya kadang di dunia sepak bola. Setiap tahun ditelepon sama Persija, Ustadz ada acara ini, datang ke kantor. Itu kan artinya masih ada hubungannya gitu. Ustadz tolong pegang pesantren sepak bola di bulan Ramadan. Ya itu kita pegang gitu Ustadz gitu. Terakhir nih Ustadz. Ya Ustadz, pesan buat alumni Kontras. Mereka kan mestinya punya potensi besar. Betul Ustadz, betul. Dakwah, terutama di TV. Nah Ustadz. Jadi apa pesan antum? Apa yang mereka mesti siap? Baik, kalau pesan saya memang kebetulan ketika saya di Indosiar Ustadz banyak yang DM saya di Instagram. Itu rata-rata Ustadz kenalkan saya alumni Gontor tahun sekian. Gimana Ustadz caranya supaya antum bisa saya bisa seperti antum? Itu banyak Ustadz, hampir 20 saya lihat itu di DM Instagram saya ada. Ya, saya cuma bilang satu. Ya, yang pertama tentu modal yang sudah ada di Gontor kita bawa terus, nilai-nilai Gontori lah, jangan sampai kita hilangkan. Ya, tentu keterampilan, materi, serta mental itu yang harus kita kumpulkan menjadi satu untuk tampil di televisi. Dan yang harus kita jaga juga Ustaz di televisi, saya ingat sekali dakwahnya itu kalau bisa kita dakwah yang rahmatan lil alamin, seperti yang diajarkan Gontor, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Gitu Ustaz. Jadi ya kita niatkanlah kita kalau tampil di televisi, dakwah di televisi itu untuk meneruskan nilai-nilai Gontor kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Itu Ustaz, niat saya seperti itu. Dakwah yang ringan, dakwah yang penuh dengan, kalau saya sih terkenalnya kadang-kadang ya dakwah canda gitu, karena memang saya nggak bisa kalau ngaji itu full serius Ustaz. Ya kadang-kadang kan kita ngaji itu harus ada guyonnya. Ya sampai saat ini ya saya pun ngaji juga Ustaz. Ya bersama guru-guru tentu yang harus menjadi dasar dakwah kita di televisi itu harus modalnya seperti itu gitu Ustaz. Ya pesannya tetap semangat dan insya Allah saya yakin bisalah. Ayo bareng-bareng alumni-alumni Gontor kita warnai. Saya itu banyak Ustaz, alumni Gontor juga banyak udah di televisi Ustaz. Saya perhatikan ya mungkin senior saya di atas 1 tahun ada Ustadz Muhammad Faizar yang lebih masyhur dari saya. Kalau saya belum ada apa-apanya Ustaz. Termasuk dia beliau di televisi juga kan. Di kalau nggak salah di Trans 7 ada Ustaz yang serial apa itu menangani Ruqyah. Ada juga di atas saya lagi Habib Fakhri Jamalul Lail. Itu juga beliau kadang dakwah di TV One juga. Ya di televisi juga kadang sama saya juga ketemu gitu Ustaz. Ya artinya kita bisa lah insya Allah mewarnai apa yang ada di Indonesia terutama dakwah di televisi gitu Ustaz. Itu Ustaz Rizky. Siap Ustaz Akbar. Sama-sama anak yang syukron Ustaz. Amin jazakumullah khair. Amin. Berkah ya. Amin Ustaz jazakumullah khair. Terus bermanfaat. Amin ya Allah. Kapan Nabi ada ilali kopi video-video al-ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ustaz. Masya Allah, maafin Ustaz. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100
profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.